Ya, pemirsa, polisi menangkap seorang dukun palsu di Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam aksinya, pelaku menyuruh korban memotong bagian tubuhnya hingga menjalani ritual hubungan inses. Itulah yang saya rasakan, Om. Ada tekanan, anaknya masih trauma, juga ibunya trauma. Anaknya sekolah atau enggak itu, Bu? Sekolah. Tapi saat ini gimana? Terpaksa. Lepas aja biar jelas ya. Oke, biar beda. Depan satu, belakang satu. Nggak usah pakai nggak usah pakai masker. Dulu, nggak usah lepas. Makanis dulu, Pak. Potong. Tengah-tengah, Pak. Afrizal, warga Riau ini berhasil dibekuk polisi di terminal Pekalongan saat berusaha melarikan diri. Pria berusia 39 tahun ini berpura-pura sebagai dukun yang bisa membersihkan aura negatif. Selama ini dia menjerat korbannya melalui sosial media Facebook dengan menggunakan akun palsu. Pelaku kemudian meminta para korban melakukan ritual aneh. Salah satu korban berinisial SI bahkan diminta memotong bagian tubuhnya dan berhubungan inses dengan anaknya sendiri. Tak hanya itu, semua ritual juga harus direkam dan dikirim ke pelaku. Dengan video ini, pelaku kemudian memeras korban hingga 38 juta rupiah. Jika tak mau, videonya akan disebar. Yang menyuruh korban, saudara IM, untuk melakukan pelecehan ataupun pencabulan terhadap anak kandungnya. Kemudian ada beberapa hal lagi yang dilakukan. Emang profesimu sebagai apa? Dukun, paranormal atau apa? Bukan, toh? Pedagang. Pedagang apa? Pedagang ikan. Kenapa seperti itu? Itu kan berhenti kerja. Kenapa kamu terus operasi ini untuk tujuannya apa? Kamu minta uang sebanyak ini untuk apa? Bukan juga sama teman cewek tapi juga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dengan pemberatan pidana sepertiga. Sementara korban dan anaknya kini mengalami trauma berat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kini kami sudah terhubung dengan Kapolres Pekalongan, Bapak AKBP Arif Fajar Satria. Selamat siang, Pak Arif. Pak Arif, ini sebenarnya awal mulanya kasus ini mulai terkuak seperti apa, Pak? Jadi dapat kami sampaikan bahwasannya untuk awal mula kasus ini terungkap. Jadi ini adanya sebuah postingan yang diposting oleh saudari SA atau Sinta pada salah satu platform media sosial Facebook, dalam hal ini Loker Tukang Jahit, di mana dalam postingan tersebut menunjukkan dua buah video yang berisi adegan ibu dan anak melakukan persetubuhan, kemudian yang satu lagi perempuan dengan perempuan melakukan persetubuhan. Dari awal tersebut, kemudian pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Pekalongan, melakukan penelusuran karena di dalam caption yang berada di platform media sosial tersebut, ibu dan anak asal salah satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan, yaitu Doro. Kemudian kami melakukan penelusuran, investigasi, dan penyelidikan. Bahwasanya ditemukan warga Doro yang salah satu pemeran dalam adegan tersebut. Ya. Setelah itu, dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saudara yang pemeran, yaitu saudara Iin, terkuat bagaimana yang bersangkutan melakukan adegan tersebut atas suruhan atau atas perintah yang mengaku sebagai orang pintar ataupun dukun, yaitu saudara Sri.
Iya. di mana saudara Sri ini sendiri sebenarnya tidak ada. Saudara Sri ini yang merupakan tersangka yang saat ini telah kita amankan, yaitu saudara atas nama AF atau saudara Afrizal, di mana dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengakui bahwasannya bersangkutan menggunakan akun milik saudara Ya, SA atau saudara Sinta Astari Pak Arief. untuk mendapatkan korban. Gimana? Ya, Pak Arief, ini kan ritual-ritual yang disuruh oleh pelaku para korban ini sangat di luar nalar sekali, Pak Arief. Ini apa yang membuat, apa yang dijanjikan pelaku terhadap para korban hingga akhirnya para korban ini mau melakukan hal tersebut? Seperti hubungan incest dan juga memotong bagian tubuhnya. Ya, jadi begini Bung Bram, dapat kami sampaikan ada beberapa adegan, ada 5 adegan yang disuruh oleh saudara Afrizal yang mengaku sebagai Sri, sebagai orang pintar atau dukun palsu tersebut. Ini yang bersangkutan menyampaikan dengan metode cocoklogi atau cocoklogi, di mana korban waktu itu menyampaikan ada permasalahan, kemudian si Afrizal atau ini Alio, kamu ini dulunya kamu melakukan tindakannya seperti ini. Jadi untuk membuka arwah, membuka aura negatif. Oke, baik, untuk menghilangkan aura negatif seperti itu, Pak Arief. Betul. Nah, Pak Arief, dari kondisi korban dan anak korban sejauh ini seperti apa? Apakah ada pendampingan khusus? Ya, tentunya dengan kondisi psikis korban yang pada saat ini, baik ibunya yang telah kehilangan 2 putrinya dengan kemudian sekitar payudaranya, kemudian sayatan di bagian klitoris mengalami secara fisik juga mengalami traumatis ketika melihat kanker, ketika melihat benda-benda tajam. Baik. Dan juga anaknya mengalami trauma juga ya kemarin dari PPA, unit PPA kami dan juga dari pemerintah daerah membawa ke pondok pesantren untuk kita memberikan terapi trauma healing terkait hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief untuk informasinya. Tentunya kami masih akan terus mengawal seperti apa proses hukum kepada tersangka nantinya. Selamat siang. Terima kasih.